Yahudi itu gampangnya senang dagang. Maka dibawa diplomasi, dia katakan, Ka'ab bin Ashraf, saya mau dagang nih. Ya, engkau kan temannya Muhammad. Enggak, saya udah benci sama Muhammad. Maka nyamar dia. Ya, maka bagaimana caranya? Dia buktikan dengan menghina Rasulullah tapi sudah minta izin pada Nabi. Satu-satunya manusia yang diizinkan menghina Nabi cuma Muhammad sallallahu. Satu orang dibolehkan. Dia mencela Nabi karena itu dia yakin, oke, kalau gitu saya yakin kamu teman saya. Maka kalau kamu mau pinjam uang kepada saya, kan mau pinjam uang tuh buat modal. Ya, secara singkatnya, jaminannya apa? Inilah bengisnya Yahudi. Jaminannya anak kamu, istri kamu dulu, istri kamu. Makanya mereka sekarang menculik anak-anak, menculik perempuan, dibawa bukan untuk apa-apa, supaya jadi jaminan. Itu sudah dari dulu karakternya. Itu akarnya. Antum sekarang melihatnya hanya, oh ini Hamas bawa tawanan culik. Ya akhi, otaknya dipakai sedikit lah. Ya, itu sebelum terjadi, yang di sana tuh udah nyulik duluan. Anak-anak diculik, perempuan diculik, orang tua diculik, dan bukan 1-2 orang. Tanya sama teman-teman kita nih, ratusan ribuan orang diculik. Supaya apa? Jadi jaminan keamanan. Itu jaminan keamanan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk, sudah dia datang ke tempat orang, dia bikin benteng di situ, dia ambil pasarnya, dia monopoli tempatnya, dia jauhkan orangnya, dia pecah belah kemudian masyarakat yang ada di situ. Itu bukan hanya terjadi sekarang, zaman Nabi sudah begitu, tempatnya di Yathrib. Makanya komen para sejarawan, pasar terburuk setelah Kufah itu Yathrib pada masa itu. Sebelum dibenahi oleh Nabi. Jadi datang ke situ, mengeksploitasi wilayahnya, ambil yang paling subur, kemudian tindas orang-orangnya, kuasai pasarnya, kemudian tindas orang-orang sekitarannya, ambil pasarnya, dan kuasai militernya. Itu mereka. Maka kemudian, nggak bisa lah, masa orang sehebat engkau mengambil istri kami, setampan engkau mengambil istri kami. Kalau begitu kata Ka'ab bin Ashraf, anak kamu saja. Nanti apa kata orang-orang Yahudi yang lain, kaum kamu itu, masa bangsawan Yahudi cuma ngambil anak orang? Kalau gitu bagaimana kalau senjata kalian saja? Maka 3 orang ini sepakat, baik, senjata kami akan kami kumpulkan sebagai jaminan pinjam modal darimu. Saat pinjam senjata itu, itulah strateginya bagaimana masuk ke benteng Yahudi tetap membawa senjata. Pada masa itulah masuk kemudian ke dalamnya, senjata masih dibawa, lalu Ka'ab bin Ashraf ini, maaf teman-teman sekalian, itu orangnya modis, selalu pakai parfum, dan selalu ganti-ganti perempuan. Malam itu baru nikah dengan istri yang baru. Saat akan malam pertama, kata istrinya, ada panggilan dari luar kan? Ka'ab keluar, kita ada janji. Kata istrinya, jangan keluar suamiku, saya mencium bau tetesan darah di luar. Kata suaminya, nggak mungkin, tenang aja, ini kan benteng yang kuat. Keluar dia. Begitu keluar, secara singkatnya dicium oleh sahabat tadi, engkau wangi sekali, ajak jalan-jalan. Karena luas sekali. Ajak jalan-jalan, begitu pengen nyium lagi, boleh nggak cium lagi, tundukkan kepalamu sedikit. Begitu ditundukkan, lantas kemudian dieksekusi, dibawa kemudian kepalanya diserahkan kepada Nabi SAW. Begitu yang atasnya itu dapat, maka ciut nyali ke bawahnya semua. Itu yang menjadikan kalau komandan-komandannya itu di lapangan tuh kena satu, yang lain ciut semua, nggak ada yang mau berani. Makanya yang disewa tentara bayaran dari luar. Paham nggak sampai sini? Gitu. Makanya pakai pesawat, bum 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 bum, nggak ada yang pengen langsung. Kenapa? Karena memang DNA-nya penakut. DNA-nya penakut. Jangankan kenal pesawat, dengar takbir nih ya, dengar takbir nih, Allahu Akbar, lari semua tuh. Nggak percaya nanti ada masanya. Dengar takbir lari semua. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dikepung semuanya, berlaku hukum mereka. Karena memberontak, kepung keluar. Maka dikepunglah benteng itu. Ketika dikepung itu mereka takut. Jadi cuma 2 cara mengalahkannya. Imma dikepung, sehingga lemah kekuatannya, atau diambil tokoh-tokohnya, ditukar dengan sandera-sandera yang ada. Jadi wajar kalau sekarang ngambil itu, bukan untuk mengeksekusi. Pada dasarnya. Tapi memang fitrah mereka begitu. Kalau nggak begitu, nggak mau ditukar dengan ribuan tahanan yang sudah disiksa itu. Itu. Jelas sampai sini? Oke, selesai. Kalau sudah paham, bersih Madinah dari Yahudi. Dan itu karena perilaku mereka sendiri, bukan karena nabinya. Kalau di sekolah, berlaku hukum. Kalau ada anak merokok, kepala sekolah mengeluarkan. Tiba-tiba ada satu anak merokok, kepala sekolah mengeluarkan. Pertanyaan saya, dia dikeluarkan oleh kepala sekolah, dari sekolah itu, apakah karena kepala sekolahnya atau pelanggarannya? Pelanggarannya. Maka jangan katakan Nabi mengusir orang Yahudi dari Madinah.
Yahudi keluar dari Madinah karena pelanggaran mereka sendiri yang memberontak, dan keluarnya karena hukum mereka. Di kitab mereka dituliskan kalau memberontak, keluar, diusir dari tempatnya. Dan hukuman mati bagi yang memberontaknya. Itu hukum mereka sendiri. Keluar. Sudah? Berubah kotanya jadi tenang, Yahudi sudah nggak ada, tenang makmur, maka dari Yathrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemana Yahudi? Nyebar lagi. Ke Eropa nggak punya tempat tinggal, ke Austria diusir, ke Jerman kemudian disiksa dan sebagainya, nyebar. Singkatnya diterima oleh satu kesultanan pada masa itu yang punya wilayah cukup luas, dikenal dengan Turki Utsmani, Kekaisaran Ottoman. Maka di mana mereka bisa diterima? Karena di tempat lain nggak ada yang mau terima. Balikin lagi ke firman Allah, Ardul Muqaddasah. Maka ditampunglah di bumi Palestina. Dari mulai abad ke-18 masuk ke situ lagi, secara singkat karena saya percepat waktunya mau habis. Masuk ke situ, damai di situ. Damai, tenang, bisa hidup lagi, bisa dagang lagi, bisa nyaman lagi, sampai musibah muncul 1924. Umat Islamnya sudah jarang ngaji lagi, sibuk dengan diri sendiri, terpecah-pecah, sudah saling menyalahkan, gara-gara kunut gak kenal saudara, gara-gara bismillah jahar dan sir sudah gak kenal lagi, sudah beda manhaj, sudah bid'ah-bid'ahan. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Allahumma hadina fi man hadait, bid'ah. Karena umat Islamnya lemah, terpecah-pecah, sibuk sendiri, saling merendahkan, jauh dari Al-Quran, i'tisamnya hilang, ukhuwahnya terpecah, maka kelemahan itu dibaca oleh orang-orang yang tidak suka dengan kedamaian. Maka yang terjadi apa? Mereka berkembang lagi. 1924, habis semua, hilang. Yahudi melobi, dia kuasai ekonomi dulu, kembali ke awal. Ekonomi dikuasai. Sampai punya lobi yang kuat mengendalikan pemerintahan dunia. Inggris diminta dibuat perjanjian Balfour secara cepat, tiba-tiba dibagi-bagi. Turki Utsmani kalah, masuk kemudian ke situ. Cerdasnya Sultan pada masa itu, beliau mewakafkan wilayah Ardul Muqaddasah sebagai wakaf agama. Yang sekarang otoritasnya Yordania menjaga itu. Dulu orang Islam menjaga di bumi Palestina, jaga betul. Maka apa yang terjadi? Setelah mereka masuk dipecah, terjadilah bencana Nakbah 1948. Maka cara masuknya persis sama ketika masuk ke Madinah, persis sama yang dilakukan oleh Fir'aun, pecah belah dulu, bagi dua wilayahnya, masuk ke tengah-tengah, putus hubungan antara utara dengan selatan, barat dengan timur, putuskan dulu. Maka dibagi dua kemudian oleh mereka, secara cepat saja dibagi dua wilayahnya. Mereka masuk ke tengah dari kecil, yang lain masih sadar, masih protes. Maka tahun 1967 terjadi kemudian protes dari 3 negara, aksi militer keluar. Maka Yordania, Mesir, Syria mengeluarkan kemudian kekuatannya, tapi backupnya sudah kuat dari luar. Waja'alnakum aktsara nafira, ya, di surah Al-Isra di ayat yang ke-6 itu, ya. Maka mereka sudah punya aliansi, sudah punya koalisi. Maka sebelum bergerak, pangkalan udaranya dibom, dihancurkan, cuma 6 hari habis semua. Maka karena habisnya itu, Suriah diambil wilayahnya dekat Palestina, dataran tinggi Golan. Di situ ada Bukit Zion, ya. Kemudian yang dari Yordania diambil tepi baratnya, Ramallah diambil, ya. Kemudian yang dari Mesir diambil 2 bagian, Sinai dengan Gaza, dikuasai 1967. Maka beberapa bulan setelah itu berkumpullah 8 negara di bulan September, bertempat di Sudan. Beberapa negara Arab plus Afrika. Afrikanya ada Mesir dengan Sudan. Maka Saudi datang ke sana, Yordania datang ke sana, Syria datang ke sana. Mereka mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi Khurtum. Resolusi Khurtum. Poinnya 7. Yang 7 ini disingkat jadi 3 yang pokok. Disebut dengan la'atul thalath. 3 nouns, 3 penolakan. 3 penolakan. Ya, tidak mengakui Zionis, Yahudi. Tidak ada damai dengan Yahudi. Dan tidak pernah membangun hubungan diplomatik dengan Yahudi. Siapa Yahudi yang dimaksud di sini? Itulah yang dimaksud gerakan baru, bukan Yahudi pada umumnya, bukan. Jadi orang-orang ini yang ketika di era Nabi terpencar, di masa Utsmaniyah ditampung